Kita percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup setiap kita. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami hari-hari ini. Bagaimanapun kondisi, situasi kita hari ini. Saya percaya semua itu dalam sepengetahuan, sepersetujuan, dan sepengendaliannya Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan untuk kita menolak, tawar hati, apalagi kepahitan sama Tuhan, saudara. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Karena kita percaya Roma 8 ayat 28 katakan apa? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi gak sampai situ kalimatnya saudara. Ada kalimat lanjutan dan kuncinya katakan apa? Bagi yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara dan saya juga bukan kebetulan Tuhan gerakan untuk bisa ikut dalam fellowship pagi hari di tempat ini. Kalau bukan Tuhan yang memimpin kita, menuntun kita untuk hadir pagi hari ini, maka sia-sialah kita melakukannya saudara. Walaupun perjumpaan kita cuma sebulan sekali, tetapi kita percaya setiap hari melalui firman-Nya Tuhan juga berbicara kepada setiap hati kita, bukan? Karena tidak ada alasan saudara. Dan tidak ada juga dalih apapun untuk kita mengatakan tidak kepada Tuhan. Kalau Tuhan membawa kita hari-hari ini semakin dekat kepada Dia. Kenapa saudara? Satu hal yang saya ingin sampaikan saudara. Ini kita sekarang dalam peralihan musim yang baru. Tahun baru Ibrani akan segera beralih masuk ke tahun baru Ibrani yang baru. Yang disebut dengan tahun PH saudara, 5785. Saya sampaikan ini bukan karena kita sok Yahudi atau sok Israel saudara. Tetapi firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Saudara dan saya bagaimanapun juga siapapun saudara, dimanapun saudara berada. Saudara adalah umat pilihan Tuhan yang percaya katakan amin. Umat pilihan Tuhan itu adalah artinya orang-orang Israel secara rohani. Jadi apa yang terjadi di Israel sana saudara, itu merupakan barometer penggenapan firman Tuhan. Walaupun mungkin hati kita berteriak, hati kita menjerit, hati kita menolak saudara. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Israel hari-hari ini. Tetapi kita sebagai orang-orang Israel secara rohani, kita harus mengerti bahwa memang semua itu harus terjadi untuk menggenapi firman Tuhan. Makanya kita harus mengerti saudara, kita sekarang ada dalam satu masa-masa transisi, peralihan dari musim ke musim lama yang musim yang baru. Dan kita harus semakin mengerti kalau kita di musim yang baru kita gak bisa lagi hidup seperti musim-musim sebelumnya. Apalagi kita hidup hanya sekedar hidup, gak bisa saudara. Kita harus memahami dengan benar bahwa hari-hari ini Tuhan sudah ingatkan bahwa kita sekarang ada dalam satu dekade. Bisa jadi ini merupakan dekade terakhir. Dekade yang disebut dengan dekade penentuan ilahi saudara. Itu dimulai dari tahun 2020 sampai 2030. Sekarang kita tahun berapa? 24. Berarti 6 tahun lagi saudara. Jadi dekade penentuan ilahi ini merupakan satu dekade yang menentukan sekali hidup kekekalan kita nanti. Apakah kita akan kekal hidup di surga yang mulia atau sebaliknya mati kekal sampai selama-lamanya di neraka. Sebab itu jangan buang waktu dan jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakan sisa waktu yang ada. Hidup menurut kehendak Allah. Janganlah kita menjadi orang-orang bodoh yang kita hidup hanya sekedar hidup. Kita tidak mau tahu apa yang menjadi peringatan-peringatan Tuhan. Dan kita hanya menjalankan rutinitas kewajiban-kewajiban agamawi kita. Saya sekali lagi mengingatkan saudara, kekristenan yang sesungguhnya itu bukan sekedar menjalankan kewajiban-kewajiban agamawi kita. Agama tidak bisa menyelamatkan kita. Gereja secara organisasi pun tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita cuma satu, yaitu
kasih karunia Tuhan oleh iman kita di dalam Kristus. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Sebab itu kita harus mengerti sekarang ini. Dalam dekade penentuan ilahi ini, agenda Tuhan yang terutama dan terpenting adalah Maleakhi 3 ayat 17-18. Di sana dikatakan Tuhan sedang memisahkan, Tuhan sedang menunjukkan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang beribadah kepada Allahnya dengan orang yang tidak beribadah kepada Allahnya. Dua-duanya orang Kristen bisa jadi, saudara. Dua-duanya rajin di gereja, saudara. Dua-duanya juga rajin melayani. Tetapi dengar baik-baik. Mata Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Tapi Tuhan selalu melihat hati dan iman kita. Kalau kita sadar bahwa ini kita dalam masa-masa penentuan, masa-masa pemisahan, masa-masa di mana Tuhan sedang membedakan orang-orang benar dari orang fasik, artinya saudara, yang benar akan makin benar, yang fasik akan makin fasik, yang jahat makin jahat. Makanya jangan heran sekarang ini kita dengar berita sana sini, saudara. Banyak orang-orang benar akhirnya berjatuhan. Banyak orang fasik makin fasik, orang cemar makin cemar, saudara. Ini memang semua harus terjadi karena firman Tuhan sudah mengatakan itu, saudara. Lalu di sini tujuannya apa? Tuhan memisahkan orang benar dari orang fasik. Kan ini dalam masa-masa pemurnian, saudara. Tuhan sedang menetapkan mana anak-anaknya yang akan dijadikan milik kesayangannya. Betul saudara dan saya sekarang adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Tetapi 1 Yohanes 3 ayat yang kedua katakan, belum nyata keadaan kita kelak. Apa kita anak Allah sesungguhnya atau bukan di hadapan Bapa. Baru nyata keadaan kita kelak, apakah kita termasuk anak-anak Allah sesungguhnya atau bukan, orang benar yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau tidak, itu pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Artinya pada saat sangkakala Allah terakhir dibunyikan, kita yang terangkat ke awan-awan berjumpa dengan Yesus, masuk perjamuan kawin anak domba Allah, itulah anak-anak Allah sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kita boleh mengklaim diri kita sekarang ini, kita anak Tuhan. Memang kita semua anak Tuhan, saudara. Tetapi sekali lagi, kita harus membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Lalu diingatkan juga saudara, ya, dalam masa-masa peralihan ke tahun Ibrani yang baru ini saudara. Kita diingatkan bahwa apa yang telah difirmankannya Allah itu akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ini adalah masa-masa penggenapan firman Tuhan. Apa yang telah Allah janjikan kepada saudara dan saya melalui firman-Nya itu memang sedang digenapi semuanya. Tidak ada yang tidak digenapi. Tapi kalau saudara membaca Matius 24, khotbah Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Sekali lagi Wahyu 24, khotbah Yesus mengenai akhir zaman. Ayat demi ayat sudah digenapi. Sudah digenapi. Kalau sudah digenapi berarti harusnya kan sudah selesai. Betul, harusnya sudah selesai secara manusia. Tetapi secara kairos, waktunya Tuhan, agendanya Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kesabaran. Sebab itu kalau Tuhan belum datang hari ini, saudara dan saya masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesadaran, nafas kehidupan. Itu artinya adalah kesempatan, kesabaran Tuhan supaya kita bisa menyempurnakan hidup kita. Tuhan tidak menghendaki kebinasaan seorang pun. Makanya jangan sia-siakan, apalagi salah gunakan kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kita kehidupan hari ini, pergunakan itu sebagai kesempatan terakhir untuk kita bisa melakukan kehendak Bapa. Untuk kita bisa mencapai kesempurnaan hidup di dalam Kristus.
Pergunakan itu saudara. Karena itu saudara dikasih Tuhan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 17a juga dikatakan demikian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi hari-hari adalah hari-hari di mana disebut masa-masa perkenanan, hari-hari penghakiman terakhir. Dan penghakiman itu harus dimulai dari rumah Tuhan. Artinya dari kita sendiri. Makanya jangan heran kalau sekarang ini di luar sana kita banyak dengar hamba-hamba Tuhan berjatuhan. Gereja-gereja mengalami pemurnian, goncangan sana sini dan sebagainya. Memang semua itu harus terjadi. Tidak bisa tidak. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Dalam kesempatan ini Tuhan mau ingatkan satu agenda yang penting banget. Yang jangan kita abaikan apalagi kita lalai saudara. Pergunakanlah sisa waktu yang ada dalam hidup kita sekarang ini. Dengan bijaksana. Hiduplah menurut kehendak Bapa. Kenapa saya ingatkan ini lagi saudara? Karena sekali lagi kita tidak pernah tahu kapan hari dan saatnya Tuhan datang. Yang kedua, kita tidak pernah tahu kapan hari dan saatnya saudara dan saya menyelesaikan garis akhir hidup kita. Siap tidak siap, kita harus siap setiap saat saudara. Jangan pernah tunda-tunda. Jangan bilang nanti besok masih ada hari. Kalau Tuhan mau hari ini, saat ini juga Tuhan ambil nafas kita. Berhenti sampai di sini. Siapkah kita menghadap Dia? Siapkah kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan? Sebab Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan yang melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah setiap zaman itu berbeda-beda. Kehendak Allah yang terutama dan terpenting untuk kita pahami, untuk kita lakukan dan selesaikan hari-hari ini. Di zaman ini hanya satu saudara. Hanya satu. Yaitu kembali kepada rancangan Allah yang semula. Menjadi anak-anak Allah yang semakin serupa dengan Kristus dan didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Dengar baik-baik, kegagalan kita melakukan kehendak Allah yang satu ini menyebabkan kita kehilangan segala-galanya. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa menjadi orang Kristen hari ini. Itu bukan karena kebetulan. Tapi karena Tuhan merancangkan keselamatan dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita tidak sia-sia. Sebab itu kalau kita menjalankan hidup kekristenan yang sejati. Harusnya kita mengerti kebenaran ini. Dan kita tidak akan pernah lagi membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Kita akan semakin fokus kepada kehendak Tuhan. Sekali lagi saudara, bukan setiap orang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Daud walaupun seperti kita saudara jatuh bangun dalam kelemahan kekurangannya. Tetapi Daud tetap berkenan di mata Tuhan. Daud tetap disayang sama Tuhan. Kenapa? Karena dalam Kisah Rasul 13 dikatakan Daud melakukan kehendak Bapa di zamannya. Nah, kalau Daud aja bisa melakukan kehendak Bapa di zamannya dan berkenan di hadapan Allah, sejatinya kita pun harusnya bisa. Tidak ada yang mustahil. Tuhan mau supaya kita berusaha lebih sungguh-sungguh lagi, pergunakan sisa waktu yang ada untuk menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan Kristus dan didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Kenapa saudara? Karena tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna, istri yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Karena kesempurnaan itu sejatinya miliknya Tuhan. Tetapi saudara dan saya yang masih menjalankan kehidupan di bumi ini, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengejar kesempurnaan itu.
Makanya dalam Kolose 1 dikatakan, kejarlah kesempurnaan di dalam Kristus. Amin. Ini agenda kita bersama, karena itu penting sekali untuk kita pahami. Kenapa dikatakan bahwa kita harus menjadi serupa dengan gambar Kristus? Roma 8 ayat 29. Kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Seberapa banyak di antara kita percaya dan yakin kita adalah orang yang dipilih Tuhan sebelum diutus Tuhan lahir ke dunia ini. Adakah di antara kita yang lahir kebetulan? Sekalipun orang bilang itu lahir karena kecelakaan. Tapi saya percaya tidak ada yang lahir kebetulan. Sebelum Tuhan utus kita lahir ke dunia ini, Tuhan sudah menetapkan rancangan Tuhan dalam hidup setiap kita. Jalan-jalannya, bahkan masa depannya Tuhan pun sudah tetapkan. Makanya di sini dikatakan, semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bukan serupa dengan dunia, saudara. Serupa dengan gambar Kristus. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pahami ini saudara. Tuhan mengutus saudara dan saya lahir ke dunia ini. Bukan untuk menjadi orang-orang yang serupa dengan dunia. Tetapi serupa dengan Kristus. Lalu perhatikan ayat berikutnya, pasal berikutnya saudara. 2 Korintus 3:18. Ini yang menjadi dasar pelayanan dari Bread of Christ Fellowship saudara. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Walaupun saudara saya sudah dipilih Tuhan sebelum lahir ke dunia untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Bahkan Tuhan berjanji bahwa sampai pada saatnya tiba Tuhan akan menyempurnakan keserupaan kita dengan gambar Kristus itu. Tetapi saudara, Tuhan memberikan kepada kita free will, kehendak bebas. Apa kita mau meresponi kehendak Tuhan ini dengan bijaksana atau sebaliknya? Kita acuh tak acuh. Kita masa bodoh. Atau mungkin sebaliknya. Kita katakan gak mungkin Tuhan. Jadilah sesuai dengan iman kita masing-masing. Di sini diingatkan saudara. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Karena itu agenda yang utama sekarang ini. Kita harus pastikan, periksa diri kita masing-masing. Sudah sekian lama jadi orang Kristen. Adakah kita sudah mengalami satu perubahan hidup? Yang semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Atau sebaliknya saudara. Kita udah jadi orang Kristen sekian lama. Tiap hari, tiap minggu ibadah. Tiap hari melayani. Tetapi kita semakin serupa dengan dunia atau serupa dengan Kristus? Menjadi serupa dengan Kristus itu merupakan pilihan, kehendak, ketetapan, dan pekerjaan Tuhan. Bahkan itu merupakan janji Tuhan untuk setiap saudara dan saya. Tetapi sekali lagi, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita untuk kita memutuskan sendiri, memilih apa kita mau menjadi seperti yang Tuhan rancangkan, seperti yang Tuhan siapkan, seperti yang Tuhan rindukan, atau sebaliknya. Kita memilih jalan hidup sendiri, kita memilih kehendak sendiri. Itu semua pilihan di tangan kita, saudara. Apa artinya Tuhan menghendaki kita mengalami perubahan hidup, saudara? Tuhan gak mau kita hidup apa adanya. Hidup sekedar hidup. Kenapa? Karena dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan apa, saudara? Janganlah kita hidup serupa dengan
dunia ini. Pesan Tuhan Roma 12 ayat 2 ini mungkin begitu populer, begitu sering dikumandangkan, dan begitu tidak asing kita dengar, tetapi seringkali justru itu luput dari perhatian kita sekarang. Tanpa sadar seringkali kita mengikuti justru perubahan-perubahan seperti orang dunia. Tuhan mau supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan perubahan menjadi serupa dengan Kristus itu artinya apa, saudara? Nah, ini tolong saudara pahamin. Apa arti serupa dengan Kristus? Artinya baik identitas diri kita, yaitu jati diri kita, harus serupa dengan Kristus. Siapa kita di hadapan Allah? Kalau kita nggak tahu siapa diri kita di hadapan Allah, bagaimana kita mau menjadi anak-anak Allah? Kalau kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah dipilih dari semula sebelum lahir ke dunia ini. Bahkan Tuhan sudah menetapkan kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Maka harusnya kita sekarang ini hidup sesuai dengan jati diri kita. Bukan lagi sekedar orang Kristen, bukan lagi sekedar orang percaya. Tetapi orang-orang pilihan Tuhan yang hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang benar. Serupa dengan Kristus artinya juga hati, pikiran, cara pandang kita dan perasaan kita serta karakter kita harus serupa dengan Kristus. Bukan sama dengan Kristus, saudara. Enggak ada satupun manusia yang bisa sama dengan Kristus. Tetapi kita serupa dengan Kristus. Cara mengenal dan mengasihi Tuhan. Cara membangun hubungan kita dengan Bapa di surga. Cara kita ibadah, cara kita melayani, cara kita menyenangkan hati Bapa, itu pun harus serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan dunia. Banyak orang Kristen, bahkan boleh dibilang sebagian besar orang Kristen terjebak di sini. Mereka menjalankan rutinitas kewajiban-kewajiban agamawinya. Mereka hidup hanya sebagai orang-orang sekedar percaya kepada Tuhan yang disembahnya. Tetapi dia tidak mengerti bahwa Tuhan menghendaki lebih daripada itu. Tuhan menghendaki supaya kita punya hati seperti Yesus. Tuhan mau supaya pikiran perasaan kita juga seperti Yesus. Tuhan juga menghendaki supaya kita punya karakter seperti Kristus. Bukan seperti orang-orang dunia. Cara mengenal, mengasihi Tuhan, cara membangun hubungan pribadi kita dengan Bapa di surga, bukan hubungan sekedar orang percaya dengan Tuhan yang dipercayanya. Tetapi hubungan kita sebagai anak dengan Bapa di surga. Cara membangun kehidupan doa, kehidupan pujian penyembahan, itu juga harus seperti Kristus, saudara. Bukan seperti orang-orang dunia. Cara menyenangkan hati Bapa, itu juga harus seperti Yesus ketika dia hidup 32,5 tahun di dunia ini. Bagaimana dia bisa menyenangkan hati Bapaknya. Kemudian cara menyikapi penderitaan, masalah, cara menjalankan hidup sehari-hari. Itu juga harus seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Jadi tidak ada pilihan lain bagi kita selain kita harus mengikuti jejak Kristus. Keteladanannya Kristus selama dia hidup di dunia ini. Di antaranya apa, saudara? Coba periksa diri kita sekarang masing-masing, termasuk saya. Periksa diri kita masing-masing. Ketika kita disakiti oleh orang-orang di sekitar kita, apa yang kita lakukan? Kalau kita masih mau membalas orang caci maki kita dengan balas caci maki. Orang jahatin kita, kita balas dengan kejahatan juga. Orang berlaku tidak adil kepada kita, lalu kita juga balas dengan tidak adil lagi. Itu bukan seperti Kristus, saudara. Periksalah diri kita masing-masing. Sekarang waktunya bukan kita menghakimi, menilai orang lain. Tetapi waktunya kita introspeksi diri, saudara. Apa kita selama ini menjadi orang Kristen sekian puluh tahun, sudah menjadi semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan dunia. Itu kan menentukan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu juga menentukan kekekalan kita.
Untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus tidak otomatis. Tidak serta-merta ketika kita lahir baru dibaptis lalu kita menjadi seorang aktivis gereja atau kita rajin sekolah Alkitab atau mungkin kita seorang hamba yang dipenuhi dengan karunia-karunia roh berarti kita serupa dengan Kristus. Tidak otomatis. Untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus kita harus mengerti dengan benar rahasia Kristus. Rahasia Kristus adalah rahasia yang tersimpan selama berabad-abad dari keturunan-keturunan. Baru hari-hari ini, di hari-hari penghujung akhir zaman ini, baru Tuhan bukakan bagi saudara dan saya. Kita harus benar-benar memahami dan mengalami rahasia Kristus. Apa itu rahasia Kristus, saudara? Rahasia Kristus adalah rahasia yang bersumber dari Kristus sendiri. Untuk kita bisa mengenal Kristus dengan benar, dan kita bisa hidup oleh Kristus dan bagi Kristus kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah namanya rahasia Kristus. Makanya kalau kita mau benar-benar memahami rahasia Kristus, kita harus benar-benar bertekun di dalam ajaran Kristus, bukan ajaran manusia lagi. Karena itu juga dalam 2 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, kalau kita tidak bertekun di dalam ajaran Kristus, sesungguhnya kita tidak memiliki Bapa dan anak. Walaupun kita mengklaim diri kita ada anak-anak Allah, tetapi di hadapan Allah, Bapa bilang, aku tidak mengenal kamu. Lalu apa arti kita menjadi seorang Kristen kalau ujung-ujungnya kita ditolak sama Tuhan, tidak dikenal oleh Tuhan. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan. Rahasia Kristus yang diantara ada beberapa rahasia Kristus yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini saudara. Yang pertama di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga sampai 6 ya kita baca ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara perhatikan ayat ini. Kalau kita benar-benar di dalam Kristus, maka kita tidak lagi hidup di dalam berkat sembarang berkat. Kita bisa membedakan berkat dari Tuhan. Itu ada 3 level saudara. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Berkat kebenaran, berkat kehidupan, berkat kehormatan. Kalau kita sekarang ini fokusnya hanya masih kepada kejar berkat secara materi, kita akan kehilangan berkat rohani. Berkat yang terutama dan terpenting yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Kalau kita menerima berkat rohani berarti hubungan kita dengan Tuhan beres saudara. Bukan hubungan sekedar orang yang percaya dan Tuhan yang dipercayanya. Bukan hubungan hanya sekedar bagaimana caranya supaya kita menjadi orang Kristen yang diberkati. Bagaimana supaya kita bisa menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi terkenal di dunia ini. Bukan seperti itu. Justru kalau kita benar-benar di dalam Kristus, kita menerima berkat rohani. Berkat rohani membuat kita semakin sadar untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari perkenanan Tuhan. Amin. Lalu ayat yang ke-4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Tadi telah mengaruniakan kepada kita berkat rohani. Lalu yang kedua dikatakan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi dari sananya kita ini diutus Tuhan dalam keadaan kudus saudara. Makanya kita tidak ada alasan. Habis kita kan masih hidup di dunia. Gak bisa saudara. Justru karena kita adalah orang-orang yang diutus Tuhan lahir ke dunia dalam keadaan yang kudus. Harusnya kita menjaga kekudusan itu. Bicara kekudusan itu bukan bicara soal tidak najis, tidak berzina. Atau bicara yang cemar-cemar, bukan. Bicara kekudusan itu artinya kita sadar kita adalah orang yang dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, dikhususkan untuk Tuhan. Dan dipisahkan dari pencemaran dunia ini. Itu namanya yang dikuduskan.
Lalu yang kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Perhatikan ini. Tuhan telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan kita yang memilih Bapa. Tapi Bapa telah memilih kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya. Dan Yesus adalah anak sulungnya. Lalu kalau kita lihat berikutnya saudara. Rahasia Kristus yang kedua. Di sini kita diingatkan. Bahwa di dalam Kristus kita telah menjadi anak-anak Allah. Kita telah ditetapkan Tuhan menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh yang berhak menerima janji Allah. Dan hidup kita bukan lagi sekedar diberkati. Hidup kita bukan lagi sekedar diberkati, apalagi kejar berkat. Tetapi Tuhan mau supaya kita sadar kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah, menjadi berkat dan saksi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, serta memperoleh segala hikmat untuk memimpin kita kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi Tuhan sudah memberikan satu privilege kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Sayangnya banyak di antara kita tidak memahami kebenaran ini dan seringkali kita mengabaikannya. Dan kita kehilangan kesempatan ini saudara. Rahasia Kristus yang ketiga yang kita perlu pahami dan alami adalah bahwa pastikan kita, saudara dan saya, Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Kenapa saudara? Karena Kristus itu bukan sekedar yang diurapi. Tapi Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ironisnya sekarang ini banyak orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mengabaikan perintah Tuhan untuk menjadikan Yesus bukan lagi sekedar Tuhan dan Juru Selamat. Bukan lagi sekedar Tuhan Juru jawab doa-doa kita. Bukan lagi sekedar Tuhan Juru penyembuh kita. Juru melakukan mujizat untuk kita. Tapi Tuhan mau supaya kita jadikan Yesus sebagai satunya Tuhan dan Kristus dalam hidup kita. Kenapa? Karena Kristus adalah jaminan dari segala janji Allah. Amin. Nah, untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus, kita harus benar-benar memahami dan mengalami rahasia Kristus ini. Dan untuk bisa mengalami rahasia Kristus ini saudara, kita butuh dua hal. Yaitu kita butuh kasih karunia dan kita butuh Roh Kudus. Sebab itu, sekali lagi saya ingatkan, dalam hidup kekristenan yang benar, yang paling utama, yang paling esensi dari kehidupan kita adalah menjaga hati dan iman kita. Kenapa? Karena hati kita menentukan perkenanan Tuhan sejauh mana kita bisa memperoleh kasih karunia Tuhan. Hati kita juga menentukan sejauh mana kita berkenan di hadapan Tuhan menerima Roh Kudusnya tinggal dalam hati kita. Kenapa kita pentingkan sekarang ini kasih karunia dan Roh Kudus saudara? Saya ingatkan tahun Pei yang akan masuk awal Oktober nanti saudara. Jam 16.20 waktu maghrib. Itu merupakan permulaan tahun yang baru. Di mana Tuhan akan membawa kita kepada satu dimensi hidup kekristenan yang baru. Di mana kita benar-benar hidup sepenuhnya dalam kasih karunia Tuhan. Oleh iman dalam Kristus. Kita akan menerima kasih karunia. Ini tahun puncak pencurahan kasih karunia dan Roh Kudus yang terbesar dan bisa jadi yang terakhir. Karena setelah itu saudara, dengar baik-baik. Roh Kudus akan diambil dari muka bumi. Dan tidak ada lagi kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu tiba, dunia dengan seisinya akan diberikan kepada Antikris.
Orang-orang benarnya Tuhan yang hidup karena kasih karunia dan dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan diluputkan Tuhan terlebih dahulu dari murka Allah. Jadi saudara dan saya beserta seisi rumah kita harus berusaha sungguh-sungguh memastikan kita nanti akan mengalami pengangkatan. Sebelum cawan murka Allah ditimpakan atas muka bumi ini. Ingat di kitab Wahyu ada 7 cawan murka Allah. Tetapi sekali lagi cawan murka Allah bukan untuk saudara dan saya. Itu untuk mereka yang tidak terangkat, saudara. Perjuangan kita sekarang adalah bagaimana caranya supaya kita pada saat pengangkatan kita semua termasuk orang-orang yang diangkat. Bukan lagi untuk mengalami cawan murka Allah, saudara. Makanya kita butuh kasih karunia Tuhan, ya, kita butuh Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk kita bisa mengalami transformasi hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Tadi saya katakan bahwa walaupun pada awal mulai sebelum kita lahir ke dunia ini, Tuhan sudah memilih menetapkan kita menjadi anak-anak yang serupa dengan Kristus. Tetapi karena kita lahir ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan pencemaran, penuh dengan segala kejahatan, maka kita bukan lagi otomatis menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan Kristus. Untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus kita butuh kasih karunia dan Roh Kudus yang bisa memungkinkan kita mengalami yang namanya transformasi hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Sebab itu mulai awal Oktober nanti itu kita akan mengalami yang namanya puncak pencurahan Roh Kudus dan kuat kuasanya yang membawa kita kepada transformasi hidup. Transformasi hidup inilah yang Tuhan rindukan terjadi pada saudara dan saya hari-hari ini. Transformasi hidup sepenuhnya bagi Kristus itu artinya apa? Itu bukan sekedar perubahan hidup dari yang tidak baik menjadi baik, tetapi yang namanya transformasi hidup sepenuhnya bagi Kristus adalah satu proses supranatural yang berkelanjutan dan membawa setiap saudara dan saya mengalami perubahan hidup sepenuhnya menjadi anak-anak Allah yang semakin serupa dengan Kristus dan didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Jadi dengan kata lain saudara, kalau saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini, kita tidak mengalami transformasi hidup sepenuhnya di dalam Kristus, kita tidak mungkin bisa menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan Kristus. Artinya gagal total iman kita. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan dan Roh-Nya yang hidup di dalam setiap hati kita sekarang ini. Justru kita sekarang diberikan kesempatan untuk memaksimalkan itu supaya kita bisa mengalami yang namanya transformasi ini, saudara. Apa tandanya bahwa kita sudah berjalan dalam proses transformasi ini, saudara? Salah satunya, kita akan mengalami perubahan hidup yang radikal di dalam Kristus. Menjadi orang-orang benarnya Tuhan. Bukan lagi sekedar orang baik. Bukan lagi sekedar orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban agamawinya. Seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bicaranya firman. Pembawaannya seperti orang-orang kudus. Tetapi hatinya jauh dari hatinya Tuhan. Tuhan mau mengingatkan kepada kita saudara. Menjadi orang benarnya Tuhan itu tidak otomatis. Begitu kita dibenarkan melalui karya pengorbanan salib Kristus. Kita jadi orang benarnya Tuhan? No. Itu ada satu proses. Untuk bisa menjadi orang benarnya Tuhan, kita benar-benar harus mengalami yang namanya 3 tahap. Ya. Yang pertama saudara, kita harus mengalami yang namanya proses
pemulihan segala sesuatu. Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 21. Kita harus mengalami dulu yang namanya proses pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu ini dimulai dari pemulihan hati kita dan pikiran kita. Pemulihan segala sesuatu itu dibicara mengenai pemulihan hubungan kita secara pribadi sebagai anak Allah dengan Bapa di surga. Bukankah ketika kita lahir ke dunia ini, kita dalam dunia dalam keadaan dosa, maka hubungan kita secara pribadi sebagai anak dengan Bapa terputus. Dan kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Sebab itu kita butuh pulihkan sekarang ini. Dan yang bisa memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga hanya Roh Kudus. Amin. Roh, jiwa dan tubuh kita harus dipulihkan. Iman, pengharapan, kasih kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Bapa didamaikan, dipulihkan. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Kalau kita sudah dipulihkan segala sesuatunya, jangan berhenti, jangan merasa puas, jangan merasa diri udah paling benar, paling rohani. Justru semakin kita dipulihkan, kita semakin rendah hati, saudara. Semakin kita sadar kita butuh dibaharui terus menerus oleh Roh Kudus. Efesus 4 ayat 23 katakan apa? Roh dan pikiran kita dibaharui dari sehari ke sehari menjadi seperti Kristus. Dan ini gak boleh berhenti, saudara. Di firman jelas banget dikatakan terus menerus. Bahkan di bagian lain dikatakan dari sehari ke sehari. Terus menerus dibaharui oleh Roh Kudus dan kuat kuasanya. Sampai pikiran kita, hati kita, pikiran kita berubah. Cara pandang kita berubah. Menjadi seperti Kristus. Baru di situ, nah puncaknya sekarang ini yang ketiga adalah kita mengalami yang namanya transformasi hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Inilah agenda Tuhan hari-hari di situ, saudara. Makanya kalau sekarang saudara belum mengalami pemulihan segala sesuatu, saudara belum mengalami pembaruan roh dan pikiran, maka saatnya sekarang saudara kejar itu dulu. Gak ada yang lebih penting daripada itu. Kejar. Baru setelah itu, pada waktu tadi yang saya katakan tahun Ibrani PH 5785, itu merupakan puncak pencurahan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Kuasa yang Tuhan curahkan pada saat itu bukan lagi sekedar untuk menunjukkan karunia-karunia roh. Bukan lagi untuk menyembuhkan atau memulihkan orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan. Bukan itu lagi zamannya. Tetapi yang terutama dan terpenting, pencurahan Roh Kudus dan kuat kuasa yang terbesar dan bisa jadi yang terakhir itu adalah untuk mentransformasi hidup kita sepenuhnya menjadi di dalam Kristus. Menjadi anak-anak Allah yang serupa dengan Kristus. Amin. Tanpa Roh Kudus dan kuat kuasanya yang Tuhan curahkan hari-hari ke depan ini, saudara, kita tidak mungkin bisa mengalami transformasi. Apalagi menjadi serupa dengan Kristus. Gak mungkin, saudara. Makanya pergunakanlah kesempatan yang ada. Sekali lagi, saya ingatkan. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, nafas, kehidupan, dan kesadaran. Itu adalah kesempatan, bisa jadi kesempatan terakhir kita. Untuk kita menyempurnakan hidup kita di dalam Kristus. Bisa jadi kesempatan terakhir kita untuk kita bisa mengalami transformasi hidup sepenuhnya di dalam Kristus. Karena setelah itu tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Pertobatan itu hanya bisa dilakukan selama kita menjalani hidup di dunia. Pemulihan segala sesuatu itu baru bisa terjadi selama kita hidup di dunia. Pembaruan pun demikian. Begitu juga dengan transformasi. Tapi setelah kita game over, setelah garis akhir hidup kita selesai dinyatakan oleh Tuhan di dunia ini cukup. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Makanya saya katakan
sekarang atau tidak sama sekali. Pergunakan kesempatan yang ada. Amin. Jangan lagi hidup suka-suka sendiri, melakukan kehendak-kehendak sendiri. Tapi cobalah mengerti apa kehendak Allah dalam hidup kita sekarang ini. Sudah kita lakukan belum? Jangan menjalankan hidup kekristenan kita hanya sebatas menjalankan hidup keagamaan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena Yesus secara tegas dalam Matius 5 ayat 20 sudah katakan kepada murid-muridnya waktu itu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kurang tegas apa Yesus berkata seperti itu kepada kita hari ini? Berhentilah menjadi orang Kristen yang sia-sia. Pergunakan sisa waktu yang ada. Kejar perkenanan Tuhan. Amin. Kejar kesempatan terakhir ini. Ini bisa jadi kesempatan terakhir kita mengalami transformasi, saudara. Setelah itu tidak ada kesempatan lagi. Mungkin ada di antara kita sering dengar, enggak, di kitab Wahyu kan ada dibilang, walaupun Tuhan sudah datang mengangkat umatnya, tapi masih ada 144.000 orang yang akan diselamatkan. Dan saya harus ingatkan saudara, apa yang terus di dalam kitab Wahyu terhadap 144.000 orang yang akan diselamatkan setelah pengangkatan. Itu bukan untuk saudara dan saya. Itu adalah untuk orang-orang Yahudi yang mewakili 12 suku Israel. Saudara dan saya bukan orang Israel secara lahiriah. Kita tidak akan pernah mengalami itu. Jangan kita disesatkan. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Transformasi hidup sepenuhnya dalam Kristus. Itu yang harus kita kejar hari-hari ini. Jangan kita kejar apa yang dikejar orang-orang dunia. Mereka gak mengerti saudara. Tapi saudara sudah diberikan pemahaman ini, hendaknya saudara bisa bijaksana menyikapinya. Amin. Lalu dengan singkat saudara, karena waktu kita sangat terbatas. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini saudara? Ada 5 hal yang saya ingin bagikan saudara. Dengar baik-baik. Yang pertama, kita harus sadar betul. Kita waktunya saat ini adalah untuk fokus kembali. Refokus. Fokus. Benerin dulu fokus hidup kita sekarang ini. Cari Tuhan. Bukan lagi ada masalah. Bukan lagi kita butuh mujizatnya. Bukan lagi kita butuh berkat-berkatnya. Tapi cari Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan dalam hadiratnya. Ini penting banget saudara. Buat apa kita jadi orang Kristen tapi kita gak punya kerinduan dalam hati kita untuk mencari Tuhan setiap hari, setiap saat. Banyak di antara kita cari Tuhan hanya seminggu sekali kalau datang ke gereja doang. Banyak orang cari Tuhan hanya karena butuh mujizatnya. Hanya pada saat dia ada masalah, ada pergumulan penderitaan. Saya mengingatkan saudara, waktunya sekarang ini kita fokus kembali. Cari Tuhan dalam hadiratnya. Fokus kepada apa kata Tuhan. Jangan fokus kepada apa kata dunia, kata manusia. Nanti saudara tertipu. Makanya bijaksanalah menyikapi sekarang ini ajaran-ajaran ataupun pesan-pesan ataupun khotbah-khotbah yang disampaikan. Bijaksanalah menyikapinya. Ujilah segala sesuatu. Uji kebenarannya saudara. Lihat konteksnya firman itu disampaikan dalam konteks apa. Yang kedua saudara. Pada waktu kita fokus kembali kepada kehendak Tuhan. Kita harus minta hikmat dan kekuatan. Hikmat dan pengertian supaya kita bisa mengerti dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan sempurna. Fokus kita pada solusi di dalam Tuhan, bukan fokus kepada kondisi atau masalah atau asumsi-asumsi kita sendiri. Kita percaya sekali lagi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu pasti ada rencana Tuhan, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Makanya minta hikmat Tuhan, buatlah aku mengerti Tuhan.
Apa yang Tuhan untuk aku lakukan sekarang? Kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Pasti ada rencana Tuhan di balik semua itu. Amin. Yang kedua, menata kembali hidup kita. Ya. Pastikan hati dan iman kita itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tolong ini waktunya kita untuk evaluasi diri. Ambil waktu pribadi untuk bisa evaluasi diri dengan Tuhan. Bukan dengan hamba Tuhan atau bukan dengan siapapun juga saudara. Ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Pastikan hati dan iman kita itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, menata kembali hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita sadar selama ini kita jauh dari Tuhan atau ada banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, maka waktunya sekarang ini kita perbaiki. Beri diri kita dipulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan secara pribadi. Kembali kepada hubungan yang sejati, yaitu hubungan sebagai anak dengan Bapa di surga. Bukan sekedar hubungan agamawi. Bukan hanya sekedar hubungan orang percaya dengan Tuhan yang dipercayanya. Yang ketiga, yang tadi saya sudah sampaikan. 3 proses ini wajib dan harus kita alami. Gak bisa ditawar dan gak bisa dihindari saudara. Setiap saudara dan saya pasti dalam hidupnya akan mengalami 3 proses ini. Pemulihan segala sesuatu, pembaruan, dan juga transformasi. Lalu yang keempat saudara, restarting. Kita dalam masa-masa penentuan ilahi, masa-masa percepatan ilahi. Tuhan tidak menunda-nunda, Tuhan tidak menangguhkan kedatangannya. Makanya kita juga harus mempercepat kesiapan kita. Kita harus memulai kembali, jangan pernah tunda-tunda. Jangan pernah kita sia-siakan waktu yang ada hanya untuk menghabiskan keinginan kita sendiri. Perhatikan sekali lagi, apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita di zaman ini, itu akan menentukan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, pada waktu kita restarting, kita harus menata kembali cara hidup kita sebagai anak-anak Allah yang benar. Jangan menjadi lagi sekedar orang-orang yang hanya menjalankan ritual-ritual agama Kristen. Saudara datang ibadah sebagai seorang anak kepada Bapa. Saudara melayani sebagai seorang anak, melayani Bapaknya. Bukan lagi sebagai rutinitas atau hanya sekedar menjalankan ritual agamawi. Untuk itu yang ketiga, kita harus berani move on dan moving forward saudara. Move on. Tinggalkan masa lalu kita. Jangan terus kita diputar-putar seperti di padang gurun. Kita diputar terus untuk ingat-ingat masa lalu, dibelenggu masa lalu. Dan setiap orang punya masa lalu. Gak bisa dihindarin saudara. Gak ada kita hari ini tanpa ada masa lalu saudara. Tetapi Tuhan izinkan masa lalu terjadi. Bukan untuk kita selalu kenang-kenang, banding-bandingkan, untuk kita banggakan, untuk kita salahkan. Tetapi masa lalu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sebagai satu pembelajaran peringatan kepada saudara dan saya untuk kita tidak mengulangi kebodohan kita di masa lalu. Sebagai peringatan Tuhan. Makanya kita harus berani move on. Ya, tinggalkan masa lalu dan tanggalkan segala beban dan dosa begitu menghalangi kita untuk menyelesaikan pertandingan iman yang diwajibkan bagi setiap kita. Amin. Jangan buang waktu saudara. Jangan buang energi kita. Dan jangan kita pernah biarkan diri kita tertidur. Hari ini banyak orang-orang Kristen rohnya tertidur saudara. Bahkan tidak sedikit yang rohnya padam. Kenapa? Karena mereka tawar hati. Karena mereka tidak bisa mengampuni, tidak bisa melepaskan masa lalunya. Akhirnya yang terjadi apa? Rohnya tertidur, rohnya padam, ya. Dan akhirnya mereka tidak bisa bertahan menghadapi itu. Apalagi mereka bangkit, gak mungkin saudara. Untuk kita bisa mengalami satu revival, satu kebangunan, satu kebangkitan rohani, kita harus benar-benar bisa melepaskan semua belenggu-belenggu itu saudara.
Semua selubung-selubung yang menutupi hati dan pikiran kita selama ini, itu harus dilepaskan. Dan sekali lagi, yang bisa melepaskan itu hanya firman Tuhan dan Roh Kudusnya Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan yang ketiga saudara, kalau kita benar-benar sadar untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus, kita harus benar-benar siapkan diri kita untuk bisa memasuki musim kehidupan yang baru. Dan mulai sekarang ini, pastikan kita tidak lagi hidup sekedar hidup, apalagi hidup sekedar diberkati. Tetapi pastikan kita menjadi berkatnya Tuhan. Amin. Mana lebih penting, mana lebih besar kita hidup diberkati atau menjadi berkat? Kalau kita hidup diberkati, bisa jadi diberkati betul secara materi, saudara berkatnya satu mangkok. Tapi kalau kita menjadi berkatnya Tuhan, berkat yang Tuhan sediakan bagi kita tidak lagi dibatasi. Artinya unlimited, suka-sukanya Tuhan. Kemanapun Tuhan utus kita. Mau ke Amerika, mau ke Kanada, mau ke desa, mau ke pulau ini, ke pulau itu. Kemanapun Tuhan utus kita. Mau ke marketplace, kita akan selalu jadi berkat. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, mau di gereja, mau di ladangnya, ataupun di marketplace, atau di rumah sekalipun. Makanya kita harus berani melawan dikotomi yang terjadi hari-hari ini di mana-mana. Banyak orang yang terjebak dikotomi begini saudara, ini mindset. Berpikir bahwa kita kan anak-anak Tuhan. Yang penting sekarang ini bagaimana kita hari Minggu beribadah, tapi hari Senin sampai Sabtu kita di marketplace, dunia sekuler. Orang membedakan, memisahkan rohani dengan sekuler. Mereka terjebak ke dalam dikotomi. Dan mereka bukan anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah yang sejati, dia tidak memisahkan antara rohani dengan sekuler. Kenapa? Karena ibadah yang sejati bagi anak-anak Allah yang sejati, itulah bagaimana dia mempersembahkan hidupnya. Berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jadi ketika dia diutus Tuhan atau ditempatkan Tuhan menjadi ibu rumah tangga atau menjadi seorang businessman atau sebagai seorang profesional atau sebagai seorang karyawan, dimanapun juga. Itu adalah ibadahnya yang sejati. Dia lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk upah. Amin. Jadi kita harus bisa membedakan itu sekarang saudara. Kalau kita menjadi anak-anak Allah yang sejati, kita harus mengerti. Kemanapun Tuhan utus kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan sekarang ini. Semuanya hanya untuk maksud dan tujuan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Amin. Saya berharap firman ini bisa setidak-tidaknya membekali kita semua dan mengingatkan kita kembali. Karena waktunya sudah sangat singkat saudara. Maka izinkan saya menyampaikan ada 3 hal yang perlu kita pahami. Pertama saudara, baca nanti Filipi 3, 13, 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Nah perhatikan saudara. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku. Jadi berhenti menyalahkan masa lalu. Berhenti ingat-ingat masa lalu. Berhenti membanding-bandingkan hari ini dengan masa lalu. Lupakan. Move on saudara. Dan berlari-lari. Artinya jangan jalan di tempat. Kita harus bergerak maju, moving forward. Untuk memperoleh hadiah. Yaitu apa? Memenuhi panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Akhir kata saudara. Pengkhotbah 12 ayat 13-14 katakan demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi di sini diingatkan, ya, yang paling penting sekarang ini takutlah akan Tuhan.
Bukan takut mati nggak masuk surga, bukan takut mati nggak diberkati, bukan takut nggak diberkati, bukan takut nanti dihukum sama Tuhan. Takutlah akan Allah. Artinya apa? Kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, mentaati Tuhan. Lebih dari apapun dan siapapun dalam hidup kita. Kita melakukan semuanya ini karena kita percaya mata Tuhan tertuju kepada kita. Bukan supaya dilihat oleh manusia. Amin. Dan yang terakhir saudara. 1 Timotius 6 ayat 14 katakan. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jelas sekali pesan Tuhan hari ini saudara. Tidak ada yang lebih penting selain kita harus kembali kepada jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan berusaha supaya kita bisa didapati sempurna pada saat Kristus datang menyatakan dirinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.